Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Abu Fikri dalam seri yang ketiga atau sesi yang ketiga. Mengenai masalah hewan itu, dia punya ruhkah atau dia berakalkah? Kita masuk kembali kepada cerita sambungan daripada seri-seri yang sebelumnya. Di sini saya hendak membacakan surat Al-Ahzab. Surat nomor 33 ayat 72. Apa bunyinya? Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilanaha wasfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana zoluma jahula. Ini menjelaskan kepada kita misteri alam semesta, terutama hewan yang saya katakan tadi. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, amanat kepada bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak dapat melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi Allah dahulunya setelah dizohirkan Nur Muhammad tadi menjadi mukmin, menjadi ayat, kemudian dijadikan langit dan bumi, dan semua mereka sudah terpari pada bagiannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kodratnya masing-masing. Nah, waktu itu Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit terlebih dahulu. Karena langit itu tinggi, besar, kukuh dan kuat. Ditolak. Akhirnya diberikan kepada bumi. Ditolak. Akhirnya diberikan amanah itu kepada gunung-gunung. Ditolak. Nah, seketika ditawarkan kepada Adam, diterima. Tanpa Adam tahu apa itu isi amanahnya dan bagaimana bentuk amanahnya. Di situ Allah mengatakan dasar manusia itu zolim dan bodoh. Jadi menerima sesuatu yang belum diketahui apa bentuknya, apa tujuannya, itu adalah zolim dan bodoh, kata Allah. Tetapi seketika diketahui apa itu isi amanahnya, jika tidak dilaksanakan amanah itu, maka dia juga tetap zolim dan bodoh. Apa isi amanahnya? Isi amanahnya adalah menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, melakukan perbuatan Allah di alam semesta, sehingga tidak nyata Allah, melainkan nyata pada mereka. Maka merekalah wujud serta Allah pada saat itu. Itulah amanahnya. Itu yang disebut dengan penyembahan atau menyembah. Nah, strukturnya adalah menyatakan suara Allah, menyatakan kata Allah, menyatakan perbuatan Allah. Sehingga nyatalah keberadaan Allah di alam semesta. Itu hanya ada pada Rasul. Rasul itulah wujud serta Allah. Dia menyuarakan, dia mengatakan, memperbuat perbuatan Allah atas alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena dalam dada kita adalah nurnya beliau, adalah mukmin, adalah ayat yang datang daripada beliau. Tentu sifatnya beliau ada pada kita. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Juga ada pada langit, pada bumi, pada isi kedua-duanya.
tetapi tidak sama kapasitas dan ukurannya. Sesuai dengan ketentuan Allah. Berbeda-beda kadarnya. Nah, amanah itu diberikan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, kepada semua yang ada di antara keduanya. Semuanya angkat tangan, tidak mau. Ya mungkin mereka menyadari kapasitas mereka. Mungkin. Loh, kenapa kalimatnya mungkin? Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, seketika Allah dan Rasul membukakan isi amanah itu, yaitu untuk menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Maka tidak nyata Allah, tidak nyata Rasul, maka nyata pada mereka. Apa yang terjadi? Mereka nak berebut. Mereka menyesal kenapa tidak diambil, tidak diterima. Semestinya ambil saja. Akhirnya mereka menuntut kepada Allah. Meminta kepada Rasul. Supaya amanah itu dikembalikan lagi kepada mereka. Oleh Allah dan Rasul dikatakan tidak bisa lagi. Sudah selesai urusannya. Sudah diambil, ditampung oleh manusia. Lalu bagaimana caranya ya Allah, ya Rasulullah. Untuk kami dekat kepada engkau. Sebagaimana manusia itu dekat kepada kalian. Yaitu Allah dan Rasul tadi. Kan jelas itu. Kita ingin mendekat kepada Allah dan Rasul. Semestinya jauh tidak berjarak. Dekat tidak berperantara. Wujudnya tidak ada suara Allah, tidak ada kata Allah, tidak ada perbuatan Allah, nyata pada Rasul. Tidak ada suara Rasul, tidak ada kata Rasul, tidak ada perbuatan Rasul, nyata pada kita. Itulah jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Itulah dekat namanya. Nah, para langit, para bumi, para hewan, para tumbuh-tumbuhan, laut, danau, sungai, telaga, bahkan sumur, meminta amanah itu diberikan kepada mereka. Mereka menyesal menolaknya. Ya tapi tidak bisa lagi. Udah selesai. Akhirnya Allah dan Rasul memberikan solusi kepada mereka. Apa itu solusinya? Mereka semuanya, langit dan bumi beserta isinya. Termasuk laut, danau, sungai, sumur, hewan-hewanan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, harus mengabdi kepada manusia. Harus tunduk kepada manusia. Harus siap dijadikan apa saja oleh manusia. Makanya kita temukan kalimat yang berbunyi, Allah menundukkan langit, Allah menundukkan bumi, Allah menundukkan laut, Allah menundukkan alam semesta kepada manusia. Kalimat Allah menundukkan kepada manusia itulah disebut dengan mereka itu mempersembahkan keberadaannya kepada manusia. Apakah benar sebatas manusia? Tidak. Mereka itu mempersembahkan keberadaan dirinya kepada Allah Rasul melalui manusia. Caranya, kalau bumi dia harus diinjak-injak, diludahi, dikencingi, diberaki, dikotori. Itu manusiawi, itu alami, silahkan saja. Sang bumi tetap menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Tetap. Sang bumi tetap memberikan air laut, air danau, sungai. Sang hewan, mulai daripada onta, kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, burung, ikan, dan seterusnya. Sampai kepada ikan teri. Mempersembahkan tubuhnya untuk manusia. Begitu jaga langit. Mempersembahkan bintangnya untuk arah. Bulannya untuk hitungan bulan. Matahari untuk menyinari dan menerangi serta memasak makanan yang ada. Semuanya. Mereka mempersembahkan kepada dirinya kepada manusia. Demi mengabdi kepada Allah. Harapan
Setelah semua itu membentuk sesuatu pada tubuh badan jasad manusia, mereka ikut dengan manusia sewaktu bersyahadat, sewaktu sholat, suatu puasa, suatu zakat, suatu haji, suatu kebaikan-kebaikan apapun. Seketika mereka manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu harapannya. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan manusia, kalau dia berjalan di atas bumi, dia sombong, dia angkuh. Dia meludah, dia mengencingi, dia memberaki. Tapi air diminum juga. Biji-bijian dimakan juga. Sayur-sayuran dimakan juga. Buah-buahan dimakan juga. Hewan disembelih juga. Dimakan juga. Kemudian udara di langit dihirup juga. Bintang dijadikan juga alat untuk menuju arah. Bulan dijadikan bulan juga. Matahari dijadikan pemanas juga, penerang juga. Semua jadi nikmati. Tetapi mereka tidak menggunakan tubuh badan jasad mereka untuk bersyukur kepada Allah. Untuk tidak berkhidmat kepada Allah. Untuk ingkar kepada Allah. Bahkan bermaksiat di hadapan Allah. Di atas bumi dan di bawah langit. Di hadapan para hewan-hewan, para makhluk-makhluk lain. Inilah pangkalnya. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh karena ulah tangan manusia. Kekuasaan manusia yang dia harus bertanggung jawab atas segala-galanya. Itulah maka terjadinya puting beliung, batu meteor jatuh, angin apa saja berhembus menghancurkan alam semesta. Mereka muak melihat perangai kita manusia ini. Tidak menjadikan bersyukur kepada Allah. Padahal mereka sudah menumbang berbagai macam pengorbanan untuk membentuk tubuh badan jasad kita. Itu sebabnya terjadi gempa bumi, longsor, tsunami, banjir bandang, macam-macam. Karena mereka sudah muak melihat tingkah kita yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak membawa mereka setelah membentuk tubuh dan jasad kita kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya kurang ajar, tapi jangan disebutkan, tidak enak. Tapi wajar dia marah, mereka marah. Kalau kita mungkin lebih dari itu. Itu saudaraku. Nah, jadi seketika langit siap menerima kenyataan tadi, mengabdi kepada manusia. Bumi siap menerima kenyataan tadi, menyembah kepada manusia demi menuju Allah. Hewan pun juga begitu, buah-buahan juga begitu, sayur-sayuran juga begitu. Maka hendaklah kita beretika, berakhlak, beraturan, mengelola mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kita kepada Allah. Di dalamnya mereka juga kita bawa kepada Allah. Itu kehendak mereka. Makanya karena kita bercerita tentang hewan, saya katakan bahwa dulu pernah saya berdiskusi dengan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di Masjid Baitul Ikhlas di Jalan Gunung Bungku, Kota Bengkulu, Kelurahan Tanah Patah. Di situ ada Profesor Bapak Sirajuddin, ada Bapak Dr. Zulkarnain SMAG, ada Bapak Dr. Handes Muhammad Deru, ada yang lain-lainnya, para ustadz dan kawan-kawan. Di situ saya katakan bahwa hewan juga punya ruh. Saya katakan begitu. Di samping dia punya jiwa, dia juga punya ruh. Nah, dari mana saya tahu? Nah, saya tahu hewan punya ruh itu ya seketika saya melihat monyet ngantuk tidur, ikan tidur, kambing tidur, sapi tidur, semua hewan-hewan itu pada tidur. Bahkan langit tidur, bumi tidur, planet-planet tidur, semuanya tidur.
Tinggal Allah dan Rasul menggerakkan gerakan. Itu yang dikatakan tadi, bahwa dia tidak pernah dihinggapi rasa mengantuk, apalagi tidur. Kalau dia mengantuk dan tidur, kata penasihat Abi Hurairah tadi, lah hancurlah alam semesta ini. Nah kan sempat waktu itu Abi Hurairah nanya itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah beliau yang menyampaikan kajian itu kepada saya waktu itu? Dikatakan oleh Rasulullah, ya Abi Hurairah, kamu tidak akan bisa melawan dia. Dia itu adalah Azizal bin Janu, Raja Iblis. Dia sudah hidup sebelum Adam alaihissalam hidup. Ilmunya banyak, pengetahuannya tinggi. Tentang Allah dan Rasul dia menguasai. Itu makanya dia tahu siapa saya. Makanya dia ceritakan kepada kamu. Nah, di situ kan diajarkan ayat kursi itu. Bahwa dia tidak dihinggapi rasa mengantuk. Dan dia pun tidak tidur. Dikatakan oleh Abi Hurairah, wah, saya sering melihat dia mengantuk. Saya sering melihat dia tidur, bahkan ketiduran malah. Apa kata Azal bin Janu, guru besarnya Abi Hurairah pada waktu itu? Itu skenarionya saja. Itu sandiwaranya saja. Coba tanya sama beliau, benarkah hidup inilah semua sandiwara? Pasti dia mengatakan, tidaklah kehidupan dunia ini adalah sandiwara belaka, permainan belaka. Pasti dia akan mengatakan seperti itu. Nah, itulah saya katakan tadi. Hewan tidur, tumbuh-tumbuhan tidur, langit tidur, semuanya tidur. Termasuk kita juga tidur. Kenapa sedemikian? Nah, di situ kita tahu. Jadi cara kita mempelajari langit dan bumi, mempelajari segala-galanya, jangan langsung ke sana. Kita pelajari melalui diri kita ini. Kenapa kita bisa tidur? Jawabnya waktu itu ruh kita keluar. Ruh kita menyatu dengan ruh orang-orang yang sudah mati di genggaman Tuhan. Dalam kekuasaan Tuhan. Lah, kalau roh kita keluar, kenapa kita bernapas? Nah, karena pada tubuh kita masih ada jiwa. Jiwa inilah yang hidup dalam tubuh kita. Sejak dia dari air mani. Kan dijelaskan dalam Al-Quran itu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafiq yakhruju bi baini sulbi wa tara'i. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadiannya. Sesungguhnya manusia itu dijadikan dari air sulbi yang memancar di dalam dada dan tulang rusuk. Air sulbi itu adalah air mani. Zaman dulu Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang, air tadi dibawa oleh mahasiswa kedokteran, dimasukkan dalam botol, dibawa ke laboratorium. Dipelajari. Ternyata, Masya Allah, di dalamnya terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor cambuk. Dia bersuara, dia berkata, dia bergerak, dia berjalan, dia berlari. Dia berkembang dalam rahim perempuan. Di dalam ovum telur perempuan, di ovarium. Dia berkembang. Pertanyaannya, siapakah yang hidup, bernapas, bergerak, berjalan, berlari, yang ianya ada pada tubuh makhluk itu? Itulah dia insan, itulah dia manusia. Berarti manusia itu bukan kita. Manusia itu bukan kita. Siapa dia? Dia adalah manusia. Dia adalah insan. Dia adalah makhluk lain. Dalam bahasa lain, dia adalah jiwa. Dari mana kita tahu? Nah, seketika dia masuk pada telur, ya, pada ovum, di ovarium, kan berkembang tuh. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan 9 hari, dia masih utuh sebagai jiwa. Dan 4 bulan 10 hari, barulah Allah meniupkan Nur Muhammad, mukmin, ruh
atau diri pada diri pada kita ke dalam tubuh. Kalau jiwa terletak di jantung, atau insan tadi di jantung, atau manusia tadi di jantung. Kalau Nur Muhammad, mukmin atau roh tadi, dia di hati. Kapan dia ditiupkan dalam tubuh? Seketika tubuh badan jasad ini, seketika manusia atau jiwa ini berusia 4 bulan 10 hari. Itulah kenapa Allah berfirman, Rasul menyatakannya pada surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawah wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuhmu sudah mulai sempurna. Sempurna itu artinya lengkap, komponen dalam, komponen luar. Waktu itu aku tiupkan ruh ke dalamnya. Tak tanggung-tanggung, ruhnya aku. Artinya sesuatu yang datang daripada aku, nurnya aku. Bernama dengan nama mukmin, ditiupkan namanya ruh, terpari namanya insan. Kalau di tubuh lain terpari namanya malaikat atau jin. Di makhluk lain terpari namanya langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sama-sama ditiupkan. Itu sama. Nah, setelah ditiupkan ruh tadi ke dalam tubuh kita tadi, apa yang terjadi? Yang tadi kita punya pendengaran belum bisa mendengar, maka dia bisa mendengar. Yang tadi dia punya penglihatan belum bisa melihat, maka dia bisa melihat. Yang tadi dia punya hati belum bisa merasa, maka dia bisa merasa. Yang tadi dia punya otak belum bisa berpikir, maka dia bisa berpikir. Ternyata ruh inilah yang menjadikan kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa berkata, bisa berpikir, dan bisa bergerak. Itulah makanya seketika ruh itu keluar, tubuh ini tergeletak, lunglai. Semua indera yang ada pada fisik tidak berfungsi lagi. Telinga ada, tidak bisa mendengar. Mata ada, tidak bisa melihat. Mulut ada, tidak bisa berkata. Hati ada, tidak bisa merasa. Otak ada, tidak bisa berpikir. Kenapa? Karena yang mendengar di telinga, melihat di otak, merasa di hati, berkata di lidah, berpikir di otak. Waktu itu lagi keluar di dalam genggaman Tuhannya. Itu sebagai pembuktian. Nah, keterangan ini ada pada surah Az-Zumar. Surat nomor 39 ayat 42. Mari kita lihat. Allahu yatawaffal anfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha maut wa yusilu ukhra ila ajali musamma inna fi zalika la ayati liqaumi yatafakkarun. La ayati. Apa terjemahannya? Allah mewafatkan atau mengembalikan atau mengenggam diri orang yang sudah mati seketika mati. Diri orang yang masih hidup seketika dia sedang tidur. Jadi di sini adalah ruh maksudnya. Menahan yang satu karena tubuhnya sudah hancur di tanah. Melepaskan satu karena tubuhnya sedang tergeletak di atas kasur. Nah, Samuel ayat tadi mengatakan inna fi zalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian tidur itu adalah prosesi kejadian daripada ayat. Ayat yang saya ceritakan tadi loh. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang ulil albab. Itu yang disampaikan kepada kita semua saudara. Jadi dari keadaan kita inilah bisa kita lihat kenapa monyet itu mengantuk. Hewan itu pada tidur. Sama statusnya saudara. Karena dalam tubuhnya ada jiwa. Dalam tubuhnya juga ada ruh. Sifatnya sama. Cuman kita tidak tahu. Kapan Allah meniupkan ruh dalam tubuh monyet, tubuh buaya, tubuh ular, tubuh ikan. Tidak tahu kita.
karena tidak diberikan penjelasan. Kalau untuk tubuh kita 4 bulan 10 hari baru ditiupkan. Itu. Nah, dari situ saya katakan bahwa binatang juga punya ruh. Karena ketahuan dari adanya dia mau tidur sama dengan tidur kita, saudara. Nah, oleh karena itu, ditanyakan oleh Pak Profesor Sirajuddin, kalau dia punya ruh, kemana kembali ruhnya nanti? Apakah sama dengan kita? Ya saya jawab sama. Bagaimana caranya? Seketika kita hendak memotong onta, kerbau, kambing, sapi, ayam, burung, ikan, bahkan sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, bahkan kita sedang makan sekalipun, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diperbuat, saudara, kalau tidak di sisi Baitul Atiq atau Baitullah. Kenapa? Karena untuk mengembalikan ruhnya mereka, mengembalikan jiwanya mereka kepada Tuhannya kembali di tempat itu. Karena di situ ada Babus Salam, tempat mereka keluar dahulu menuju dunia. Seketika mereka dari Baitullah hakikat. Ini ayatnya. Surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 33. Apa kata Allah dan apa kata Rasul? Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahiluha ilal baitil atiq. Nah, di sini dikatakan bagi kamu padanya hewan hadiyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Jadi dia mengatakan bahwasanya bagi kita hewan itu ada manfaat pada waktu yang ditentukan. Misalnya sapi kita gunakan sebagai alat pembawa barang, kerbau alat pembajak, apalagi kambing untuk kita ambil susunya, domba untuk kita ambil bulunya, dan macam-macam. Ayam kita ambil telurnya, bebek kita ambil semuanya. Itu tidak akan abadi. Suatu ketika nanti mereka akan kita potong, kita akan sembelih. Itu yang dimaksud hingga pada waktunya. Nah, sambungan ayat tadi mengatakan, kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Ini ketentuan. Setelah kita memanfaatkan mereka untuk kehidupan kita demi mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui tubuh kita. Dan untuk menyembelihnya pun sama dengan seketika kita mempersembahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama, saudara, di Baitullah hakikat. Tetapi Ka'bah sebagai syariatnya sama persis. Nah, ini jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hajj surat nomor 22 ayat 33. Jadi bagi kamu padanya hewan hadiyu itu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Tuh. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Nah, begitulah cara kita memanfaatkan mereka ini dan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena di dalamnya ada ruh, di dalamnya ada jiwa. Disitulah kita kembalikan, saudaraku. Baru tidak akan ada masalah kita dengan para hewan, para sayur-sayuran, buah-buahan. Baru tidak akan ada siksa atas diri kita di dunia, apalagi di akhirat nanti. Tapi kalau kita tidak memperlakukan mereka seperti itu, tunggu azabnya. Tunggu azabnya. Kenapa dikatakan sedemikian? Ya, kita sadari atau tidak, seketika kita makan, kita minum, sadarkah apa yang kita makan? Yang kita makan itu adalah hewan, sayur-sayuran, biji-bijian. Yang kita minum itu adalah air. Ingat janji dulu. Mereka itu kan mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi kepada kita. Ambil manfaatnya, kata Allah, hingga pada waktu ditentukan. Tetapi seketika hendak mengeksekusi mereka,
mengakhiri hidup mereka, antarkan mereka ke Baitullah hakikat. Termasuk kita memakannya. Ingat tempat. Nah, itulah sebabnya kenapa doa makan tadi berbunyi, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azab benar. Ah, itu doa makan tadi. Jadi apa persoalannya? Allahumma barik lana. Ini mestinya minum tapi enggak apa-apalah. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azab benar. Apa hubungannya makanan dengan api? Minuman dengan api? Langit dan bumi yang kita nikmati dengan api? Apa hubungannya? Itu tadi. Karena kita memakannya, meminumnya tidak secara izin Allah. Tidak dengan nama Allah. Akhirnya dia menjadi penyakit atau api dalam tubuh. Dia membakar, dia pedih, dia sakit, merembet ke otak, ke tulang, ke urat, ke mata, ke telinga, kepada semua tubuh. Maka jadilah kita sakit. Itulah bentuk protesnya mereka. Bentuk demonstrasinya mereka terhadap kita yang lalai. Di dalam membuatkan mereka untuk berjalan menuju Allah, saudara. Nah, di sini, di ayat terakhir ini saya sampaikan bahwa Allah berfirman pada surah Al-An'am, yaitu surat nomor 6, ayat 121. Di sini dijelaskan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa annahu la fisqu. Ini adalah pamungkas. Janganlah kamu memakan hewan yang tidak diingat Allah seketika menyembelihnya. Artinya kita lupa sejarahnya mereka, kenapa mereka mau dipotong. Kita lupa bagaimana cara memotongnya. Kita lupa bawa kemana mereka. Kita lupa kemana mereka kita antarkan seketika kita memotongnya. Mereka dipotong itu, saudaraku, itu sudah pengorbanan yang sangat besar. Tidak sebanding pengorbanan kita dengan pengorbanan mereka. Kita cuma bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik. Berjuang di jalan Allah sampai tetes darah terakhir. Tapi itu tidak sering. Sekali-sekali. Tetapi mereka mutlak setiap hari. Mereka menumpahkan darah. Merenggut nyawa. Setiap hari. Itulah wujud pengorbanan mereka. Demi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada kita. Supaya kita membawa dia mengabdi kepada Allah yang ada dia di tubuh kita, di fisik kita. Makanya Allah tekankan lagi. Janganlah kamu memakan hewan yang tidak diingat Allah seketika menyembelihnya. Jangan dimakan. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah kefasikan. Artinya neraka, siksaan atas diri kita. Kenapa? Karena mereka menyumpah perbuatan kita. Orang fasik pasti masuk neraka, saudara. Di dunia dia tersiksa efek daripada makanannya. Di akhirat dia akan dinerakakan oleh para hewan, para makanan, para langit dan bumi yang sudah dikhianati oleh kita. Itu, saudaraku. Nah, kira-kira itu sajalah uraian yang bisa saya sampaikan buat kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kenapa? Ya, apa yang saya pilihkan judul atau tema ini memang agak bertentangan melawan arus yang ada. Di sini saya katakan bahwa hewan punya ruh. Alasannya itu tadi surah Az-Zumar 42. Kalau dia punya ruh pasti punya akal, punya fikir. Tapi akal fikirnya ya sebatas itu saja. Tidak ada hayal, tidak ada apa, tidak ada ilmu. Kalau hewan tadi punya akal, fikir, hayal, paham, ilmu sama dengan kita, habis kita. Para harimau itu membuat organisasi berkelompok. Para buaya juga begitu, ular juga begitu, kalajengking juga begitu, semut juga begitu, bakteri, virus juga buat organisasi.
Sempat mereka menyerang kita, habis kita. Makanya kapasitasnya dengan kita itu berbeda. Berdasarkan fisik yang sudah Allah ciptakan. Sebagai penentu kadar. Ya jangankan kita dengan langit, jangankan kita dengan bumi, jangankan kita dengan hewan, dengan sayur-sayuran biji-bijian. Antara kita dengan istri kita saja, sama-sama manusia. Kapasitas akal, fikir, hayal, paham, dan ilmunya berbeda. Itu kita sama-sama manusia, cuma berbeda jenis kelamin saja. Bahkan, antar kita sama-sama laki-laki, antar kita sama-sama perempuan, itu juga berbeda-beda kapasitas akal fikirnya. Berbeda-beda. Makanya terbentuk agama yang banyak hari ini, itu bermula daripada perbedaan akal fikir. Perbedaan daripada nabi yang membawanya, kurun waktu yang membawanya. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, yaitu Allah juga. Hari ini kita temukan ada yang namanya Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius, katakanlah juga Islam. Kan berbeda-beda itu agama itu. Kenapa berbeda-beda? Karena kapasitas akal itu tidak sama di dalam menangkap arti ketuhanan. Otomatis begitu juga kapasitas pikirnya juga akan berbeda. Otomatis begitu juga amalannya juga akan berbeda. Maka mereka mencarilah kelompok-kelompok yang sama. Maka terbentuklah agama-agama yang berbeda tadi. Padahal tujuannya adalah satu, yaitu Islam atau selamat dunia dan akhirat. Tanyakan kepada mereka, pasti itu tujuannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, di negara Indonesia yang kita cinta ini, banyak agama, banyak suku, banyak bangsa. Mari kita saling harga menghargai. Apapun yang mereka buat, yang berdasarkan keyakinan, itulah pencapaian mereka. Tidak boleh kita guyon-guyoni, kita ejek, kita caci, kita hina. Tidak boleh. Itu pencapaian saudaraku. Bukan medan penglihatan mata itu. Bukan medan pendengaran telinga itu. Tapi medan rasa diri. Yang tidak bisa disentuh oleh indera fisik. Jangan diremehkan. Jangan dilecehkan. Jangan dihinakan. Hormati mereka. Hargai mereka. Karena itulah pencapaian mereka. Tidak boleh kita menghina pendapat orang. Mengejek pendapat orang. Membuli pendapat orang. Tidak boleh. Pernah saya dulu mengatakan kata bahwa ada di antara orang mengatakan, Pak Abu Fikri, bagi saya Allah itu jumlahnya 1000. Wah, ini udah banyak nih. Kalau di Nasrani katakanlah ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, Amin. Dalam kajian kita paham maksudnya. Nah, ini 1000. Apakah ini benar Pak Abu Fikri? Ya saya jawab, benar. Cocok itu. Tapi dengan catatan Anda yakin? Yakin? Yakin. Ya, cocok itu. Cocok bagi siapa? Ya cocok bagi Anda. Tapi jangan bawa saya loh. Saya berbeda paham dengan Anda. Kan selesai. Dan dahulu juga, sang tokoh tauhid Nabi Ibrahim, beliau pernah mengatakan bintang itu Tuhan. Bulan itu Tuhan. Matahari itu Tuhan. Pernah. Allah tidak tersinggung. Allah tidak marah. Allah tidak memurkai. Allah tidak mengasap beliau. Mencemooh pun tidak. Membuli pun apalagi tidak. Biarkan saja kata Allah. Karena proses menuju kebenaran dan kebaikan itu memang dimulai daripada ketidaktahuan, kekeliruan, kesalahan. Itu bagian daripada proses menuju kebenaran dan kebaikan tadi. Menuju kesempurnaan tadi. Allah mengerti itu. Itu yang diajarkan kepada kita umat muslimin yang berakal dan berpikir ini. Jangan disalahkan, jangan diejek mereka itu. Terakhir apa yang terjadi? Ibrahim mengenal Allah dengan baik dan benar secara sempurna.
Begitu juga saudara kita agama lain. Dia itu berjalan menuju kebaikan kebenaran yang dia yakini. Itu. Apakah dia itu benar menurut pendapat kita? Ya kita tidak tahu juga. Apakah dia itu salah menurut pendapat kita? Kita tidak tahu juga. Yang kita tahu adalah paham mereka, keyakinan mereka itu berbeda dalam bentuk amaliyah agamanya. Tapi tujuannya sama. Tuhan yang satu, pencipta langit dan bumi. Nah, oleh karena itu kita tidak usahlah menyalahkan, mencaci mereka, membuli mereka, mengejek keyakinan mereka. Apalagi mengatakan simbol-simbol agama mereka itu adalah jin. Jin ifrit lagi. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Loh, kenapa Pak Abu Fikri ini dari hewan kok ceritanya begini? Ini sekedar penutup. Kebetulan ini tanggal 4 Januari tahun 2023. 4 hari yang lalu. Orang sibuk cerita. Dilarang mengucapkan selamat tahun baru. Dilarang mengucapkan selamat hari Natal. Heboh. Siapa yang heboh? Ya masyarakat Indonesia. Oleh siapa? Oleh karena kita yang berpaham. Mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat tahun baru. Mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya kalau tidak boleh ya sudah, cukup diam saja. Tidak usah mengulas, mencerita apa yang mereka pahami. Kalau mau bercerita juga, ceritalah sama-sama kita, sama Muslim. Tanpa merusak perasaan orang lain. Bahkan ada yang melarang mereka, saudara kita, agama lain yang kita beribadah di rumahnya. Bahkan ada yang menghambat terjadinya membuat rumah ibadah. Inilah akibatnya. Tidak ada toleransi antara kita dengan mereka. Nah, toleransi itu artinya adalah memahami apa yang mereka yakini. Menghargai keyakinan mereka. Tanpa harus mengatakan mereka salah. Mereka buruk, mencela, mencaci mereka. Tidak boleh. Itu pencapaian masalah. Itu toleransi. Yang penting kita tidak ada bersama mereka seketika mereka beribadah. Dan bermuamalah tetap. Bermasyarakat tetap. Nah, untuk menjaga kebaikan kita bermuamalah, bermasyarakat, tentu tidak menyinggung perasaan mereka. Maka baik-baik sajalah. Ingat, apapun yang kita suarakan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat terhadap siapapun, apapun, tidak Allah melihat itu, saudara. Tidak. Loh, apa yang Allah lihat? Nah, perhatikan hadis Nabi. Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Jadi Allah tidak melihat gaya kita, cara kita berpakaian. Allah tidak melihat omongan kita, kata kita, perbuatan kita. Dinilai oleh Allah di hatinya itu bagaimana. Apa yang diucapkan di hatinya itu. Nah, jadi no problem segala sesuatunya ini. Hiduplah dengan rukun dan damai. Tanpa harus menyakiti yang lain. Tanpa harus menghina dan menghujat. Serta menyalah-nyalahkan yang lain. Ingat saudara. Keyakinan itu adalah pencapaian rasa diri. Yang tidak bisa dideteksi oleh penglihatan dan pendengaran. Tapi bisa dideteksi oleh rasa diri. Oke, terima kasih. Demikian. Akhirnya saya meminta maaf. Kepada semua kita. Atas perbedaan cara berpikir ini. Bukan niat mengatakan kita yang lain salah. Saya benar tidak. Tapi inilah pendapat saya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.